Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent Lika. Di video kali ini kita akan mencoba menjawab dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya mengatasi insecure dalam percintaan. Dari pertanyaannya, ini bisa jadi adalah ketika kita masih single atau ketika kita sudah punya pasangan. Karena ketika kita single atau punya pasangan pun, seseorang itu masih bisa merasakan yang namanya insecure. Jadi kalau misalnya kita masih single, kemudian kita merasakan insecure, artinya adalah mungkin kita terkadang suka minder atau suka rendah diri. Itu membuat kita merasa insecure, merasa tidak aman, merasa rapuh, karena kita merasa bahwa mungkin adalah kita tidak cukup baik, atau kita merasa bahwa belum ketemu seseorang yang benar-benar pas dan benar-benar mengerti tentang kita. Kalau hal inilah yang terjadi, maka ya kita harus coba untuk terus memperbaiki diri kita. Sebenarnya insecure dalam percintaan ataupun dalam hal apapun itu bisa diperbaiki dengan cara kita lihat dulu insecure-nya ini mengenai apa. Terkadang orang bisa merasakan insecure ketika dia merasa dirinya itu tidak cukup baik. Misalnya merasa dirinya sendiri itu kurang rupawan, kurang cantik atau kurang ganteng. Nah, maka cara untuk mengatasi insecure ini adalah memperbaiki penampilan. Ya, jadi dengan memperbaiki gaya hidup, memperbaiki pola makan, mungkin memperbaiki tatanan rambut, atau cara kita berpakaian, atau cara kita berbicara dan berekspresi setiap hari. Karena ini akan membuat kita merasa lebih percaya diri. Jadi kalau masih single dan kita masih insecure, ya tinggal diberesin, diselesaikan apa yang sebenarnya membuat kita itu insecure. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah punya pasangan, ya antara pacaran atau mungkin sudah menikah, dan kita merasakan insecure, sebenarnya juga solusinya adalah sama. Apa yang kita rasa kurang, atau yang kita merasa minder, atau nggak pede, atau insecure, ya itu yang kita beresin. Ya, kalau misalnya insecure-nya itu adalah kita ngerasa nggak punya uang, ya misalnya, atau kita statusnya atau jabatannya itu tidak cukup tinggi. Nah, cara membereskannya ya hanya dengan meningkatkan tentang hal tersebut. Ya, kita mungkin kerjanya harus lebih rajin, kerjanya harus lebih pinter, atau kita harus lebih inovatif, sehingga bisa meningkatkan hal-hal yang memang membuat kita menjadi insecure. Sederhana ya, jadi kalau insecure dalam percintaan ya intinya adalah kitanya yang harus diperbaiki. Sebenarnya nggak cuma percintaan doang ya. Kadang insecure kita dalam percintaan itu akhirnya merembet kemana-mana, sampai ke kehidupan pribadi kita. Ya, jadi mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang menanyakan pertanyaan ini, kalau mau ngasih pertanyaan lebih lanjut, misalnya insecure tentang apa, mungkin itu akan lebih tepat dan akurat jawaban yang bisa saya berikan. Kira-kira begitu ya untuk yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah menanyakan apa efek secara psikologi bagi seorang tanpa atau kurang asuhan dari seorang ibu dan kebanyakan diasuh oleh bapak saja. Terima kasih. Jadi intinya adalah ketika orang tua kita ini, antara ibu dan ayah ini, bersama-sama mendidik kita dan membesarkan kita, kita itu mendapatkan pendidikan dan juga pola asuh dari kedua sisi. Artinya kedua sisi ini adalah sisi maskulin dari bapak dan juga sisi feminin dari ibu. Kalau memang itu yang ditunjukkan di rumah ataupun di gaya parenting. Kadang-kadang juga bisa malah kebalik, ibunya yang lebih maskulin, bapaknya yang lebih feminin. Tetapi ini tidak apa-apa, karena itu semua adalah kedua sisi, kedua peran yang saling mensupport satu sama lain. Jadi kalau misalnya nih kurang asuhan ibu, atau mungkin tanpa mengenal
kedekatan dengan ibu ketika dari kecil hingga sekarang. Nah, kita tinggal lihat dulu bagaimana ayahnya mengasuh kita sendirian ini, bagaimana stylenya. Kalau misalnya ayahnya bisa untuk menjalankan peran baik, peran seorang ayah yang maskulin ataupun peran ibu yang feminin, mungkin ketika anaknya tumbuh besar pun tidak ada kekurangan atau tidak ada kelainan atau tidak ada efek lain dari psikologinya, karena kedua peran sudah dijalankan oleh satu orang ayah. Dan ini bisa saja terjadi. Tetapi biasanya kalau misalnya ayahnya hanya memenuhi peran maskulinnya sebagai seorang ayah, misalnya nih, diajarin cara cari duit, diajarin cara melihat dunia. Jadi kalau maskulin itu mungkin kita bisa tarik garis secara umum itu adalah lebih berpikir secara logika, berpikir secara rasional, membuat anak itu ya bisa bertahan hidup, bisa survive, dan melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang logika. Tetapi yang akan menjadi efek adalah ketika anak ini tidak diajarkan bagaimana caranya menggunakan perasaannya. Karena kalau misalnya dari sisi feminin itu akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan perasaan, bagaimana kita lebih peka dengan intuisi atau dengan feeling kita, bagaimana kita merasakan kedekatan dan kehangatan, itu biasanya dari peran ibunya. Tapi ini biasanya ya. Kalau misalnya seorang ayah itu bisa juga memberikan dan mengajarkan peran seperti itu, maka sebenarnya tanpa atau kurang asuhan dari seorang ibu pun juga nggak akan memberikan efek yang signifikan gitu. Ya, jadi semua tergantung bagaimana asuhan ayahnya, tetapi secara umum adalah biasanya kita akan lebih kurang poin-poin atau komponen-komponen secara femininnya itu kurang. Perasaan, feeling, intuisi, kemudian kepekaan, kemudian juga kedekatan, mungkin ekspresi cinta seperti sentuhan, pelukan, atau mungkin ekspresi rasa sayang, itu juga biasanya itu akan lebih bisa diajarkan oleh ibunya ya. Kalau ayah kan biasanya adalah kaku. Nah, jadi kalau dididik dibesarkan oleh seorang ayah saja, mungkin suatu saat nanti anaknya itu menjadi orang yang sangat kaku, sangat kelihatannya cuek, kelihatannya dingin, kelihatannya tidak peduli. Padahal sebenarnya bukan begitu, itu hanya gayanya saja ya, caranya dalam berkomunikasi. Kira-kira seperti itu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kamu suka video-video seperti ini. Kita ketemu di video berikutnya.